Metode ikatan permukaan ini yang pertama itu adalah diketahui titik A dan titik B itu diketahui. A dan B itu diketahui, kemudian kita akan menentukan titik C. Ya, yang ditanya, kemudian diukur sudut mendatarnya itu adalah apa dan beta. Ya, sudut mendatarnya. Jadi apa yang diukur, beta juga diukur di lapangan. Artinya apa? Artinya mendirikan alat itu kan di sini. Di titik A, kemudian kita bidik ke arah C, kemudian bidik ke arah B kan? Kemudian katakan alat di titik B, kemudian membidik ke arah A, kemudian membidik ke arah C, kemudian diperoleh beta. Yang jadi kan tadi juga dengan satu titik boleh saja. Tapi ini pengikatan kenapa diikat itu supaya kuat. Ya, kalau misalkan satu titik diikatkan oleh banyak kan kuatnya. Ya, tujuan seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada 3 titik segala macam di sini banyak, boleh saja. Ini sebenarnya dasar untuk triangulasi. Kan, tapi segitiga banyak nanti. Kita kelompok-kelompok yang sederhana dulu. Di sini A, nah penyelesaiannya itu adalah untuk menghitung koordinat C itu dihitung dari A dan B. Rumusnya sudah diketahui. XC ya, sama dengan XA ditambah DAC, ini kan DAC, ya DAC ini. Kemudian sinus alfa C. Ya. Cuma masalahnya di sini DAC itu belum diketahui. Ya. Jadi kita tuh hanya mengukur, ini dianggap ada 2 titik tingkat yang sudah diketahui koordinatnya, sehingga kita langsung menghitung. Hanya diukur sudut saja. Bagaimana caranya? Sama juga dengan B. Yang pertama itu adalah maka hitungannya. Yang pertama adalah hitung jarak AB. Jadi bolak-balik pada gambarnya. Hitung jarak AB dengan rumus kemudian setelah itu hitung jarak AC dengan rumus sinus. Ini aturan sinus. Aturan sinus itu dalam tingginya ini alfa, ini beta, ini gamma, ini gamma. Kemudian di sini adalah A, ini B, dan ini adalah C. Berarti hubungannya seperti ini. C aturan sinus. Sinus daripada C, sinus terhadap ini gamma itu sama dengan ya A terhadap ini B terhadap ini. Sinus beta dan A terhadap sinus apa? Ini adalah aturan sinus. Ini masih ada apa ya? Aturan sinus. Nah, dengan pendekatan daripada aturan sinus yang ini, akhirnya kita bisa menghitung DAC. Ya, DAC. Kan ini tadi kita tahu bahwa ini adalah A, ini B, ini C kan? A ini kan adalah DAB. Ya. C itu kan DAB. Ini AB. Kemudian yang kita cari adalah DAC berarti ini kan? DAC itu terhadap apa ini kan? Jadi ini berbanding ini kan boleh terbalik juga dan tidak jadi masalah. Misalkan sinus gamma per C boleh saja sama aja. Yang ini berarti BAC berbanding. BAC berbanding dengan sinus apa? Beta sama dengan apa? Yang sudah diketahui kan ini? Berarti DAB sinus apa? Gamma. Dalam segitiga apa gamma? Kan yang diketahui cuma alfa dan beta. Aturan di dalam segitiga jumlah sudut dalam segitiga berapa? 180. Jadi kita mengurangi kan? Berarti gamma itu apa? Sinus berarti kurung ini kan 180 dikurangi kurung alfa tambah ini tuh sama dengan sinus
Ya, Bapak bisa berikan sendiri. Sinus itu kan sinus 180 per A itu sama dengan sinus A. Yang ini trigonometri lagi. Kayak buku yang itu buku trigonometri yang itu mau tidak mau buka ada sedikit dulu. Tapi asalnya begini. Nah, nilainya yang sama. Nilainya sama. Nilainya sama. Nah, analogi untuk yang namanya DBC nanti juga sama. DBC sama dengan BAC sinus alfa dibagi sinus alfa sama beta. Ingatnya itu. Cuma saya mau kasih catatan saja supaya nanti tidak bingung kenapa ini sinus jadi sinus alfa sama beta dari sana itu. Sinus satu sama di mana yang namanya juga sudut dalam segitiga terhadap pun. Ya, tidak gambar itu adalah kemudian, nah selanjutnya hitung sudut jurusan alfa B dengan alfa tangan ini. Jadi mau tidak mau kita harus menghitung di sini alfa, di sini beta, ya, kemudian di sini A, di sini B. Nah, yang minta dikali itu kan ini, alfa AB ya. Yang diminta adalah alfa AB. Ya. Kenapa kita harus menghitung alfa AB untuk mencari alfa A? Untuk menghitung alfa ini kan? Alfa AB diketahui karena dua koordinat ini diketahui kan? Betul. Kalau dua koordinat diketahui kan alfa AB ini bisa diketahui. Ya. Diketahui koordinatnya kan ini. Berarti alfa AB-nya diketahui kan? Ini. Dihitunglah alfa AB. Setelah alfa AB, berarti kan kita bisa menentukan alfa AC. Alfa AC sama dengan apa? AB dikurangi dengan ini alfa. Ya. Setelah kita mengetahui alfa AC dan mengetahui jalan apa ini AC, berarti titik C bisa ditentukan kan? Ya, menggunakan rumus X C sama dengan apa? XA dari A. Ya, ditambah dengan apa? DAC sinus apa? Kalau dari titik G, berarti kita butuh apa? Sudut jurusan alfa di C kan? Ya, dan apa? D jarak di C. Ya, kira-kira begitu. Nah, sehingga kita bisa menghitung mulai dari sini. Untuk menghitung alfa AC, itu kita dekati dengan alfa AB. Alfa AB bisa dihitung. Kenapa? Karena titik A dan titik B sudah diketahui. Ya, dengan menggunakan rumus yang tadi, artus tangan itu. XB dikurangi XA, sehingga alfa AB diketahui. Sudut jurusan alfa AB A dan B. Dari sudut jurusan alfa AB, kemudian kan ini sudah diketahui sudutnya, diukur. Kita berarti bisa menghitung alfa AC. Alfa AC berarti berapa? Alfa beta dikurangi dengan apa? Sudah, berarti rumus ini masuk kan ekonomi yang namanya DAC, kemudian dengan sinus alfa. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk menentukan XC dari XB? Berarti kan saya perlu yang namanya DBC sinus apa BC kan? Ya. Titik C, koordinat C dari D, ditambah dengan DBC kali sinus alfa BC. Ya. Berarti saya harus menghitung berapa DBC-nya. Dengan analogi menggunakan rumus aturan sinus, tadi DBC diketahui DBC sama dengan apa? Sinus alfa dibagi dengan sinus
alfa ditambah beta dikali dengan B AB. Ini DBC. Sudah diketahui DBC, berarti kita harus menghitung supaya mengetahui sudut alfa DBC. Bagaimana? Berarti kita harus mengetahui berapa ini sudut ini. Ini apa ya? Sudut apa? Ya. Betul. Berarti ya alfa BC ini sama dengan apa? Alfa BA ditambah dengan beta. Bukan apa? Alfa BA ditambah dengan sudut beta sama dengan alfa BC. Ya. Itulah alfa BC. Kalau sudah alfa BC berarti apa? X nah, sehingga akan diperoleh yang namanya dihitung dari A dan dihitung dari B. X semua. Ya. X totalnya itu adalah XC dari A ditambah dengan XC dari B dibagi 2. Kenapa? Karena kita dihitungnya dari 2 titik. Itu yang pertama, saya mungkin akan memberikan seperti ini. Pada itu adalah titik ikat, di mana ini adalah sudah diketahui pada. Kemudian kita mau menghitung di sini ada titik A, misalnya. Di sini titik 1. Untuk menghitung titik 1, kan cara yang pertama itu kita harus menggunakan ada yang namanya titik A. Nah, disebutkan ini adalah alfa A1, kemudian ini adalah D A1 ya. Sehingga X1 itu dikali kan X1 sama dengan apa? X ditambah D A1 dengan ini saya ulang supaya hafal ya. Sama juga dengan ini ya, tapi saya X1 dulu. Kemudian ya, kita akan menghitung titik 2. Tapi awalnya ini tidak dihitung sudut jurusan. Yang dihitung itu adalah alat pendidikan indikatif, kemudian kita hitung sudutnya. Anggap di sini adalah beta 1. Ya. Nah, untuk menentukan ini titik 2 berarti kan kita butuh yang namanya alfa 1, 2, sudut 1, 2. Bagaimana hubungan antara ya kita yang tadi sebenarnya ini delta 1, kemudian ini adalah diberikan 1. Kira-kira bagaimana misalnya alfa 1, 2? Nah, kita lihat geometrinya. Yang pertama untuk ketahuan alfa 1, 2 itu kita perpanjangnya. Ya, supaya kita mempunyai hubungan. Di sini kalau kita bertanya, kita tahu bahwa ini apa Pak? Ya, sama dengan ini. Karena itu bertajam. Nah, ini geometri sebenarnya alfa 1. Kemudian saya buat di sini sudut balik. Namanya di sini adalah
saja. Jadi kalau kita lihat, ya kan, alfa 12 ditambah gamma itu sama dengan apa? Alfa 12 itu bahasanya bukanlah dengan gamma itu sama dengan apa? Alfa 1. Nah, kemudian beta 1 ditambah dengan gamma itu sama dengan apa? Betul kan? Ya. Beta 1 ditambah dengan ini 180 saja. Ini yang dulu ya. Nah, sekarang karena ini sebagai pembantu kita substitusi, ya, bukan. Jadi kita cari gambar itu sama dengan apa? 180 dikurangi dengan 31. Kita masukkan di sini. Yang dicari kan alfa 12. Alfa 12 itu sama dengan alfa 1 dikurangi dengan gamma ya. Betul. Ini berarti sama dengan alfa 1 dikurangi 10 180 dikurangi dengan, kalau kita buka alfa 1 ditambah beta 1 ya, ini untuk alfa 1 2.